Audio Jungle. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alladzi ja'ala syahrul Ramadan syahrul mubarak syahrul maghfirah unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Yang saya muliakan pengurus Masjid Anugerah Al-Hidayah, yang saya banggakan panitia Amalia Ramadan 1446 Hijriah Masjid Anugerah Al-Hidayah, yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat yang sama-sama insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali kita bersyukur dan memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada malam ini adalah malam yang bersedih. Ya, malam ke-6 dan malam ke-7. Saya kalau masuk setiap masjid mengamati setiap jam digital yang ada di atas. Iya. Ternyata malam ini yang ada di jam digital di atas ini malam ke-7. Iya, tapi tidak ada jadi persoalan. Ya, tidak menjadi persoalan kita sesama umat Islam. Ya. Jangan sampai Pak ya, dikatakan salah itu pemerintah gunakan. Tidak. Pemerintah menetapkan 1 Ramadan hari Selasa itu berkumpul semua ulama. Ya, berkumpul semua ulama lalu kemudian diadakan sidang isbat. Ya. Apa ini karena sidang isbat? Mereka para tokoh-tokoh agama, ormas-ormas Islam berkumpul semua untuk menerobong bulan. Ya, para mula ketiap hari karuenya. Senggiang mengaribi, kena ciniki. Makanya dicukupkan itu Sya'ban 30 Ramadan 30 Sya'ban. Tetapi mudah-mudahan anna bulan Ramadhannya nasariki barakah Allah Ta'ala. Kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu kemudian di penghujung Ramadan 1 Syawal sangka makabus. Mudah-mudahan tidak ada yang berbeda. Iya. Nah, sebab kalau dicukupkan Sya'ban 30 berarti Ramadan nanti 29. Iya. Jadi tidak ada yang salah, semuanya benar dan ada hadisnya. Bapak Ibu tahu aku sering batang tuh Pak kalau berpungasin nyata hadir. Bisa bicara Makassar Pak nih. Bisa sedikit campur-campur. Ya. Kemuliaan Ramadan itu datang pada saat umat Islam siap-siap untuk melaksanakan ibadah. Iya. Saya yakin dan percaya sebelum datang bulan Ramadan bapak-bapak sudah siap. Ibu sudah siap. Pasti dia mengatakan, ruang ngelongang waktu bulan Ramadan. Tinggal 2 hari datang bulan Ramadan. Berarti kita sudah siap. Ada keberkahan Ramadan untuk kita orang Islam yang siap didatangkan bulan Ramadan. Apa yang pertama? Sikama dosa-dosa tanam kurang kering Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sikama dosa-dosa tanam palu usuki kering Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua dosa-dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa nakana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Man shoma Ramadana
imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min sanbi. Anne battuanna angkanaya kuna waktu mau bulan Ramadan. Semua umat Islam bergembira. Kenapa bergembira? Karena dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam bulan Ramadan, di dalam bulan Ramadan, semua umat Islam melaksanakan ibadah puasa. Semua umat Islam melaksanakan ibadah puasa. Tetapi ada yang khusus dipanggil untuk melaksanakan ibadah puasa. Siapa dia? Adalah orang yang beriman. Tahu tappa kajimanya rikering Allah Subhanahu wa taala, sehingga di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, sikamatu mataffaka, wahai orang-orang yang beriman. Yang dipanggil oleh Allah, mereka yang bergembira untuk kedatangan bulan Ramadan adalah orang yang beriman. Siapa mereka orang yang beriman? Ada prosesnya dia lakukan di dalam bulan suci Ramadan, apalagi dia berpuasa untuk mendapatkan nilai-nilai takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ramadan datang di kita semua umat Islam, ya, adalah merupakan palok losok dosa. Iya, merupakan kita punya dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan catatan, tapak pati mangir kering Allah Subhanahu wa taala siaga ikhlas. Nasabak jatau umat Islam kuna waktu bulan Ramadan, tenana ikhlas Pak. Dia memang beriman kepada Allah, tapi tenana ikhlas. Kenapa? Apa tandanya orang yang tidak ikhlas? Iya, biasa dia bilang batu misal bulan Ramadan yang bulan pacikuciku. Coba, ini tidak ikhlas ini. Dia memang beriman kepada Allah, tapi tidak ikhlas. Apalagi ciri-ciri orang yang tidak ikhlas beribadah puasa. Baru lohor, nakan iselu anak mengaribi. Iya, anda biasa anak-anak kan nagamannya sedih. Inka kapuna bapak-bapak nak-nagamannya, kira-kira perlu dipertanyakan. Sige narapi kiasar kan selalu na mengeribu. Iya, biasa ini tidak ikhlas. Iya, kalau anak-anak biasa lumrah. Iya, dimaklumi. Tapi kalau bapak-bapak yang mau berkata seperti itu, ini tidak ikhlas namanya. Jadi kalau kita mau mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Inai tahu puasa. Siapa yang berpuasa karena iman, nasabat tapak mangeri kering Allah Subhanahu wa taala, kemudian ihtisaban, ikhlas karena Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, sikamma dosa-dosana. Iya, dosa-dosa yang lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting dia iman, dia ikhlas. Yang kedua, man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Inai tahu angin yang sambayang bangi. Yang mana itu salat malam, salat tarawih, salat tahajud, salat witir. Kemudian ada salat taubat kalau kita mau salat taubat. Ada salat hajat kalau kita mau salat hajat di malam hari. Semua itu kalau kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita ikhlas karena Allah, insya Allah semua dosa-dosa kita yang telah lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Inilah kemuliaan Ramadan. Diampuni segala dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kemuliaan Ramadan, semua aktivitas yang kita lakukan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Baca Quran dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Jangan kita mengatakan alif lam mim 3 di pahala, tidak. Alif lam mim 1 huruf itu kita mendapat 10 pahala. Dikali 100. Ini di dalam kemuliaan bulan Ramadan. Iya, subhanallah.
Jadi perbanyak baca Al-Quran. Makanya di bulan Ramadan ini adalah motivasi untuk kita beribadah kepada Allah. Jangan kendor. Ya, motivasi kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena biasanya Bapak Ibu, aneh mai pun dari parasangang puri karungrung. Punna malam pertama, subuh pertama, ku alami Pak. Kena kunggap pemempuang ilalang. Nah terlambat imangir masih ya, pantaran ki sembahyang. Malam pertama, malam kedua, subuh pertama, subuh kedua, sanjang subuh ketiga itu nih kemana semua tahu. Iya, mudah-mudahan di sini dianugerah al-hidayah. Iya, karena biasanya itu Ramadan salat isya banyak, salat subuh banyak. Ini kasih kalian pun nak lampau mau bulan Ramadhan. Iya, bela minjemanya bulan Ramadhan. Tena mau di sini ke bulan Ramadhan. Kurang may taong sambayan, kasere-sere mami bayine, ruah, nania. Burak-burak ni biasa tas berisik mami. Ruah, alhamdulillah. Makanya ini motivasi. Di bulan Ramadan ini kita jadikan motivasi, pelajaran, mudah-mudahan. Nak lampau bulan Ramadhan, tetap kita laksanakan ibadah, salat berjamaah di masjid. Jangan ditinggalkan. Nah, sebab inilah kesempatan di masjid ini kita bersilaturahmi satu sama lain. Sebenarnya ini kita di dalam mungkin ada yang tidak kenal dengan ini, dengan ini, dengan ini. Makanya kesempatan untuk kita bersilaturahmi. Kemudian yang ketiga, kalau pahala dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya yakin dan percaya bapak-bapak, ibu-ibu keluar dari rumah dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala datang di masjid ini, itu kata Pak, jappa-jappata, sewa-sewa limanta, punna jappa kikanan akan menambah pahala, jappa kaki kiri menggugurkan dosa. Subhanallah. Jadi punang bani balakta dari masjid anugerah al-hidayah nakiero jai pahalata, nakiero antanas jai dosata digugurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus mengambil jalan jauh-jauh sedikit Pak, amutar sedikit supaya jai pahala negapa sikama dosa-dosata nagugurkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi puna dalekanan ni masih amutar sedikit dan meriboko supaya jai pahalata. Nakika man yun Pak, nasa masih dalekan yung masjid balatku, angala lorong kair ko naman masjid ka. Supaya jaya-jaya yung pahalaku, nakjap Pak. Jadi pun mutar ka, juga si mari taputar sekali. Sabat tembus di lorongku, sa masjid. Supaya jaya yung pahala ni Pak. Jadi ini kemuliaan Ramadan, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pahala dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir, dengan datangnya kemuliaan Ramadan tahun ini, saya yakin dan percaya bapak-bapak, ibu-ibu mengatakan mudah-mudahan Ramadan tahun ini adalah Ramadan yang terbaik bagi saya. Yang Ramadan yang terakhir, kalau bisa terakhir Pak. Kenapa? Karena umur kita tidak ada yang tahu. Tidak ada yang menjamin kita bisa dapat Ramadan tahun yang akan datang. Tidak ada. Tahun lalu kita pernah berdoa begini. Ya Allah, ya Tuhan kami, Ramadan sudah akan pergi. Mudah-mudahan tahun depan saya dapatkan Ramadan 1445 Hijriah. Nah, ijabah Allah Ta'ala. Dijawab oleh Allah. Kita berdoa, bersyukur. Makanya tahun ini juga kita berdoa. Jangan katakan mudah-mudahan tahun ini saya Ramadan ini yang terakhir. Kita berdoalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, ya Tuhan kami, mudah-mudahan Ramadan ini adalah Ramadan yang terbaik. Dan semoga tahun yang akan datang bisa saya dapatkan Ramadan 1446 Hijriah. Kita berdoa dan berdoa. Saya yakin di bulan Ramadan ini semua doa-doa kita akan diijabah oleh Allah. Minta apa saja Pak. Minta kekuatan, minta kesehatan. Minta umur yang panjang. Supaya bisa dapat tahun yang akan datang kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira ini ceramah yang singkat saya bawakan pada malam ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf Pak, masalah perbedaan tidak usah diperpanjang lebar Pak.
Iya, kalau ada yang mengatakan malam ini malam ke-6 bagus, ada yang mengatakan malam yang ke-7 bagus. Siapa yang salah, Pak? Sebenarnya yang salah itu adalah orang Islam tahu datangnya bulan Ramadan tapi tidak puasa. Iya, tapi tidak ikut salat tarawih, itu yang salah, Pak. Nessa jika nak buat bulan rumah langa, tapi tidak nak puasa, tidak nak sembahyang, tidak nak tarawih. Nah, itu yang salah. Yang benar kita semua yang benar yang datang di tempat yang mubarak ini untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang salah juga puasa tapi tidak sembahyang, itu juga salah. Ya, puasa tapi tidak sembahyang. Padahal rangkaian puasa, Pak, tarawih. Tidak bisa dipisahkan itu, Pak. Orang tarawih pasti puasa. Iya, itu tahu puasa tapi tidak tarawih. Itu tidak bisa dibenarkan. Saya kira itu hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.